Meski pasar bebas ASEAN masih tahun depan, kita harus tahu bagaimana strategi Indonesia menghadapi hal itu. Nah, dalam Agenda 5 kali ini, kita akan lihat bagaimana tantangan dan peluang Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan berlangsung 2015 mendatang. Siap tak siap harus dihadapi. Kebijakan ini sudah disepakati 10 pemimpin negara ASEAN sejak November 2007 silam. MEA memungkinkan masuk dan keluarnya produk, jasa, dan tenaga kerja di negara-negara anggota secara bebas. Masyarakat pun memandang beragam keikutsertaan Indonesia dalam hadapi pasar bebas ASEAN ini. Kita itu bagus buat ikut MEA, membangkitkan negara kita yang udah terpuruk kayak gini. Terus cuman masalah itu satu aja, kayak pemerintah gitu kan kurang mendukung. Kalau menurut saya kita punya sumber daya yang melimpah, terus juga penduduknya lebih banyak dan usia produktif di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Dari pemerintahnya sendiri sebenarnya belum siap kalau menurut saya. Cuman dengan adanya MEA itu, jadi untuk motivasi buat pemerintah bagaimana cara lebih maju lagi dalam pasar global. Sebenarnya bisa sih kalau ada dukungan dari pemerintah, soalnya produk-produk kita juga nggak kalah jauh sama produk-produk luar. Semisal kayak pepaya itu kan banyak di daerah pesisir Cilacap itu yang banyak lagi memproduksinya. Namun berbagai masalah seperti penyalahgunaan hasil alam, tata kelola buruk, hingga masalah sosial membuat seolah Indonesia jalan di tempat. Padahal modal Indonesia tak main-main. Surga alam melimpah, keanekaragaman budaya dan sumber daya manusia merupakan senjata andalan di kancah persaingan negara ASEAN. Pengamat menilai kekayaan alam Nusantara tidak dapat dimanfaatkan dan diolah dengan optimal. Pemerintah pun belum 100% memikirkan kebijakan pengelolaan secara terpadu dari hulu ke hilir. Membuat semacam paket atau kebijakan campuran, segala macam harus dilakukan. Ya, birokrasinya yang efisien, ya, infrastrukturnya, logistik, ya, apa saja, perbankan, pelabuhan, apa saja. Dan itu biasanya belasan atau puluhan paket-paket kebijakan yang disiapkan dengan serius. Lalu menimbulkan efek yang kuat, ya, dan industri yang kuat. Sekarang industrinya kolaps. Berbagai kebijakan pun diluncurkan. Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kunjungan kerja mancanegara pun membuka kesempatan investasi sebesar-besarnya. Meski ini bisa jadi buah si malakama, namun untuk saat ini upaya itulah yang dimunculkan agar Indonesia bisa banyak belajar dan berkembang. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kita kepada dunia usaha sehingga juga investor-investor mereka merasa nyaman, ya, dengan berurusan dengan birokrasi, berurusan dengan dunia usaha Indonesia sehingga mereka merasa nyaman. Dari serbuan investasi yang ada, pemerintah harus selektif dalam memilih. Keberadaan investor-investor itu tentu jika dilihat secara positif mampu menyerap lapangan pekerjaan hingga menjadi pembelajaran usaha-usaha lokal untuk berkembang. Di dalam MEA ini sendiri, maka memang ada gerakan di mana memang semua negara berupaya untuk meningkatkan masing-masing UKM-nya karena penting dalam ekonominya. Menyambut MEA, segala kelebihan yang Indonesia miliki bisa menjadi amunisi dalam hadapi persaingan di ASEAN. Sehingga pasar bebas ASEAN merupakan tantangan yang siap dihadapi dengan sesuainya program-program pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan manusia yang ada. Tania Francisca, Januar Yuda melaporkan untuk NET. Iya, kita ini harus optimis ya Peter ya, Betul. supaya Indonesia ini kan kaya sekali, jadi kita harus bisa mengoptimalkan potensi yang ada supaya kita ini bisa bersaing di pasar internasional. Sepakat sama